Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan ila halatul mu'azzam al-mukarrami duragong para sahabat Sayyidi Syekh Ahmad sahibul fatah jarifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali lagi di Tabaruk Kitab Miftahus Sudur ini ya, sebuah masterpiece, sebuah karya besar, warisan yang sangat berharga dari seorang guru besar sufi abad ini, yaitu Syekh Mursyid Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, atau yang lebih akrab kita kenal dengan Pangarsa Abah Anom. Utamanya kitab Miftahus Sudur ini menjadi referensi atau rujukan utama bagi kita semua mengenai amaliyah zikir di dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Karena kan banyak versi ya Bapak Ibu, banyak pendapat, banyak pemikiran, banyak kitab yang terbaca, banyak rujukan mengenai ketikienan ini ya Bapak Ibu. Karena memang ajaran TKN ini sudah dimulai sejak masa Syekh Ahmad Khatib Sambas ya Bapak Ibu. Dan terlebih lagi Bapak Ibu, terkadang juga beliau, khususnya Pangarsa Abah Anom, itu memberikan jawaban-jawaban kepada para ikhwan. Dan kadang-kadang satu pertanyaan yang sama dari sekian banyak ikhwan, itu kadang jawabannya tidak satu, tidak sama. Masing-masing ikhwan dijawab dengan pertanyaan yang sesuai dengan keadaan batin ruhaniyah masing-masing. Nah ini kan ada di dalam hikmah Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari ya, tanawwu ajnasil a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Ragam amaliyah para murid itu disebabkan oleh perbedaan kondisi kejiwaan atau kondisi batin ruhaniyah dari masing-masing para murid. Maka beliau Miftahut Thariqah Al-Qadiriyah Naqsabandiyah ya, beliau adalah tempat bertanya. Jadi setiap orang yang bertanya akan beliau berikan jawaban sesuai dengan kondisi batin masing-masing. Dan inilah yang menjadikan perbedaan amaliyah, yaitu riyadoh ya, perbedaan amaliyah atau riyadoh yang mereka lakukan. Jadi ibarat dokter, walaupun sama-sama batuk, tapi kadang-kadang dengan kebijaksanaan sang dokter, dengan keilmuannya, dia bisa memberikan obat yang berbeda dengan dosis yang berbeda-beda juga. Dan memang dalam kitab Tanwirul Qulub, seorang Syekh Mursyid itu ya seperti seorang dokter, yaitu dokter ruhani, dokter batin, dokter jiwa. Jadi Bapak Ibu, beda orang beda jawaban, beda orang beda perlakuan yang diberikan oleh seorang Syekh Mursyid yang kamil mukamil. Hanya saja kadang karena kita ini seringkali tidak begitu paham, kita pun kemudian menggeneralisir jawaban beliau, mengumumkan jawaban beliau itu seakan-akan jawaban beliau itu untuk semua ikhwan, untuk siapa saja. Kita lupa bahwa jawaban beliau itu sebetulnya lebih dikhususkan untuk diri kita sendiri. Tanawu ajnasil a'mal litanawu'i waridatil ahwal tadi. Karena itu tidak heran ada begitu banyak pendapat, begitu banyak pemikiran yang berkembang, menyebar di luaran sana. Dan oleh karena itu, karena batin setiap kita ini tidak sama, maka kita perlu rujukan utama dari beliau. Kita perlu ajaran beliau yang benar-benar universal, yang berlaku untuk semua ikhwan. Nah, disinilah pentingnya kita tabaruk kitab Miftahus Sudur ini ya Bapak Ibu sekalian. Seperti zikir TKN Suryalaya. Nah, karena ini banyak komentar Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita membuka, menggali kitab Miftahus Sudur ini, ternyata ada tahapan zikir ma'al mualat kata beliau ya. Ada tahapan-tahapannya, diamalkan secara bertahap. Ada zikir jahar, ada zikir khafi takalluf, ada zikir khafi toba, ada zikir sir. Zikir jahar ini utamanya untuk nafyu dan itsbat, untuk healing, untuk detoksifikasi, untuk pembersihan batin. Zikir khafi takalluf kita belajar konsentrasi dengan mengupayakan, dengan memaksakan, dengan takalluf. Nah, ini kan kita sudah belajar meditasi tawajuh ya Bapak Ibu sekalian. Kita belajar duduk diam tawajuh yang lama, duduk diam tafakkur kata beliau ya. Tapi dengan takalub kita memaksakan diri, mengupayakan konsentrasi. Nanti ada zikir khafi toba. Zikir khafinya menjadi toba, menjadi otomatis, menjadi tabiat. Nah, zikir khafi takalub, zikir khafi toba, di sini kita belajar konsentrasi dan keteguhan batin. Nanti ada zikir sir. Nah, ini ada nazul fana, ada pandangan lenyap di sini ya. Di sini kita juga belajar ma'rifat.
Nah, jadi makrifat yang selama ini kita pertanyakan itu ada di tahapan zikir sir. Nah, ini kan perlu pendalaman ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti kita akan sampai pada pembahasan ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi kan enak Bapak Ibu ya kalau ada rujukan, ada referensi. Jadi tidak sekedar zikir jahar, zikir khofi, zikir jahar, zikir khofi sebada salat fardu. Ternyata ada tahapan zikir jahar, zikir khofi takalub, zikir khofi toba, zikir sir. Dan ini tentu saja akan memberikan semangat baru bagi kita ya Bapak Ibu untuk terus-menerus menguatkan di dalam pembelajaran zikir kepada Allah di dalam tarekat Qadiriyah Naksabandiyah pada pesantren Suryalaya. Kemudian juga Bapak Ibu, di pasal 1 itu kan ada beliau menjelaskan sebuah firman Allah, wala dzikrullahi akbar. Zikir itu paling utama, terbesar. Tapi kadang-kadang kita masih saja ragu-ragu ya Bapak Ibu. Sehingga kita masih melirik sana sini, coba-coba dulu yang lain. Kadang-kadang kita lebih mengutamakan riyadhah ketimbang zikir, mandi tobatnya, sholat sunatnya, puasa kifarat, saifi, mandi kemanusiaan, kemalekatan, amalan melek, macam-macam ya. Nah, ini bukan berarti riyadhah itu tidak bagus ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jangan salah paham ya Bapak Ibu sekalian di sini. Riyadhah itu sangat bagus. Justru dalam kalam beliau, riyadhah itu untuk menguatkan, menyempurnakan zikir. Fa idza kana ma'a riyadatin hasal kamal a'zamu sari'an albattah bila syakkin. Bila zikir tawajuh itu, karena memang ini paragraf tawajuh ya Bapak Ibu sekalian. Bila zikir tawajuh itu dibarengin dengan riyadhah, akan cepat diperoleh kesucian dan kesempurnaan spiritual. Jadi riyadhah itu menyempurnakan zikir kita, tawajuh kita. Masanya kan begini Bapak Ibu, yang menjadi masalah itu kadang-kadang ada anggapan riyadhah itu lebih utama ketimbang zikir. Riyadhah yang primer, zikir sekunder. Nah, ini masalah. Maka ada sebagian orang mindsetnya, paradigmanya, anggapan di batin bawah sadarnya, riyadhah itulah yang paling utama ketimbang zikir. Sehingga di dalam bertarekat ngejar-ngejar riyadhah, tapi abai pada zikir. Nah, ini masalah. Jadi bukan pada amaliyahnya, pada mindset kita, pada paradigma berpikir kita, pada pikiran bawah sadar kita, pada pemahaman kita, bukan pada amaliyahnya. Ketika kita memahami riyadhah lebih penting daripada zikir, nah ini jadi masalah. Padahal wala dzikrullahi akbar. Justru seharusnya riyadhah itu untuk menguatkan zikir, dan kita lebih menguatkan, lebih mengutamakan, lebih mendalamkan zikir. Kenapa hal ini terjadi? Ya bisa jadi karena kita jenuh ya Bapak Ibu. Kita bosan. Kok batarekat itu begini-begini aja, zikir, bosan. Pengen nyoba yang lain, pengen suasana baru. Ya itulah kita ya Bapak Ibu, mudah jenuh, mudah bosan. Bertarekat kok gini-gini aja. Ya memang jenuh Bapak Ibu. Kalau pemahaman zikir yang kita besar-besarkan itu hanya zikir sebada sholat fardu. Coba kita lengkapkan latihan zikirnya, kita tingkatkan latihan zikirnya, baik zikir jahar ataupun zikir khofi. Kalau zikir jahar selama ini hanya sebada sholat fardu, kita tambah di waktu-waktu yang lain. Kita perbanyak zikir perspektif kuantitas ini, kita perbanyak jumlah zikir jahar itu. Demikian juga zikir khofi. Kalau selama ini hanya satu kali tarikan nafas, zikir khofinya sebada sholat fardu, kita tambahkan, kita tingkatkan, kita perbanyak di waktu-waktu yang lain. Kita latihan duduk diam tawajuh yang lama, kan 1 jam ya dalam anjuran beliau para sahabat nom, khususnya untuk kita para murid yang senang belajar zikir ini. Coba tembuskan meditasi tawajuh atau duduk diam tawajuhnya atau duduk diam tafakurnya selama 1 jam. Nah itu kan ada dalam kalam beliau ya. Nah ini kita coba, kita harus mencobanya. Latihan duduk diam tawajuh yang lama. Ya kalau awalnya tidak mampu 1 jam ya kita coba 10 menit, nanti kita tingkatkan 20 menit, 30 menit sampai tembus durasinya itu 1 jam. Kenapa? Karena ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Zikir tawajuh atau zikir tafakur ini amalan tertinggi di TGN. Sudah ada tuntunannya dari beliau. Nah jadi jangan tergoda dengan yang lain ya Bapak Ibu. Kan katanya ada zikir muraqabah. Nah ini pun masalah sebetulnya. Zikir muraqabah emang ada di TGN Suryalaya, bimbingan Bang Sahabat Anom. Emang ada zikir muraqabah. Jadi masa Sahabat Anom ya Bapak Ibu, bukan pada masa Syekh Ahmad Khatib Sambas, bukan pada masa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kita TGN Suryalaya yang dimaksudkan di sini adalah masa kita sekarang, bimbingan Bang Sahabat Anom. Kan tidak ada ya Bapak Ibu zikir muraqabah itu. Kenapa tidak ada? Karena turun tingkat. Jadi turun tingkatnya itu. Kan sudah ada meditasi tawajuh, zikir tafakur,
meditasi tafakur. Nah ini tertinggi. Kan kalau zikir muraqabah itu masih ada angkanya ya, bilangannya, zikirnya itu. Ya sama dengan zikir jahar. Nah ini perspektif kuantitas. Daripada kita membesarkan zikir muraqabah, ya kita perbanyak saja zikir jahar sesuai dengan bilangan zikir muraqabah itu. Akan luar biasa juga dasarnya zikir jahar itu. Jadi zikir muraqabah itu sebetulnya sama dengan zikir jahar. Nah ini berbeda meditasi tafakur, meditasi tawajuh, duduk diam tawajuh yang lama 1 jam. Itu kan tidak ada angkanya, tidak ada bilangannya. Kita tidak mengejar angka, tidak mengejar jumlah. Karena zikir tafakur atau meditasi tafakur itu perspektif kualitas yang kita ingin dapatkan itu mutunya, kualitasnya, ajak panjeknya, tetapnya batin kita. Nah itu kata beliau ya. Maka dalam kuliah beliau menjelaskan 3 garis tafakur, bahwa tafakur 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun apabila batin itu benar-benar ajak pancek, teka sisi, teka gigir, tidak kesana kemari, teguh batin itu di titik zikir hopi, di kekiniannya, di titik hudur. Jadi luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Tafakur 1 jam lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Nah ini kan luar biasa sekali. Nah jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Apapun kontroversi, apapun pendapat, apapun pemikiran parsial, pemikiran partikular yang berkembang di luar sana, sehingga menyebabkan kita bingung, kita ragu bagaimana sih biar kita keluar dari kebosanan, keluar dari kejenuhan. Bagaimana sih agar kita bisa meningkatkan kualitas zikir kita yang benar, yang sesuai dengan ajaran TKN Suryalaya yang murni. Nah ini tentu saja pada akhirnya kita harus mengembalikan semua kontroversi, semua cabang-cabang pemikiran tadi ke kalam universal bangsa Ba'anom, yaitu kitab Miftahus Sudur ini utamanya ya Bapak Ibu sekalian. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, kitab Miftahus Sudur ini harus kita jadikan sebagai referensi utama, rujukan utama untuk peningkatan amaliyah ketekienan kita, utamanya zikir jahar dan zikir hopi. Nah ini mukadimah untuk pasal 2. Insyaallah berikutnya kita akan perdalam lagi kalam-kalam hikmah, kalam-kalam ma'rifat Guru Agung Pengusaha Ba'anom di dalam kitab Miftahus Sudur ini di pasal 2. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan ila halatul muazzam mukarram Guru Agung Pengusaha Ba'anom Sayyidi Syamal Sahibul Wafat Al-Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.